Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Siti Marlia. Saya Diti Gavati. Saya Chelsea Nadia Zahra. Kami akan menjelaskan studi kasus sistem pendaftaran medis. Untuk yang pertama itu kami akan menjelaskan fungsi dari program tersebut mulai dari array dulu. Fungsi array itu di sini untuk memasukkan jumlah poli yang tersedia. Kemudian si daftar layanannya itu diberikan list kosong. Itu untuk tempat mengisi si inputan data jumlah poli yang kita mau. Terus ada looping for i in range. Lalu masukkan jumlah polinya. Itu akan mengeluarkan output data poli ke dari 1 sampai ke sekian nomor yang kita pilih. Terus nama polinya sama dengan input atau masukan kata dari ketikan kita yang memasukkan nama si polinya, kemudian nama dokternya juga menggunakan input, dan si daftar layanannya itu menggunakan append. Memasukkan array nama poli dan nama dokternya. Kemudian kita menggunakan definisi atau def, tampilkan daftar layanannya yang berisi output print daftar layanan medis, itu sama dengan baru kemudian menggunakan fungsi si tampilkan daftar layanannya. Kemudian menggunakan loop for lagi untuk daftar layanannya itu ada berapa. Ini berhubungan sama si inputan jumlah poli yang tersedia tadi. Kemudian kalau misalnya kita running, jumlah polinya 5. Yang pertama itu poli umum oleh Dr. Andi. Yang kedua poli gigi oleh Dr. Citra. Yang ketiga poli mata untuk Dr. Klarin. Yang keempat poli anak untuk Dr. Dimas. Yang kelima poli gizi untuk Dr. Siska. Nah, untuk outputnya kurang lebih akan menampilkan data ini yang tadi pas kita mau menentukan berapa jumlah polinya. Kemudian ini data si poli 1 sampai 5-nya. Mulai dari poli umum, poli gigi, poli mata, poli anak, dan poli gizi. Oke, mengapa kita menggunakan array untuk di fungsi ini? Itu fungsinya buat menampilkan si daftar polinya. Ini juga biar berhubungan sama stack, queue, linked list, dan sebagainya. Di sini kita akan menjelaskan tentang stack. Jadi di sini tuh pertama ada persiapan wadah. Persiapan wadahnya itu kelas medical stack, yaitu def init self titik stack sama dengan. Nah itu tuh kenapa pakai itu tuh karena kelas medical stack itu mendefinisikan sebuah objek dalam dunia medis yang bisa dianggap sebagai unit lemari. Unit lemari rekam medis. Nah, di sini ada def init self, itu tuh fungsinya itu sebagai konstruktor yang jadi otomatis jalan saat program itu tuh dibuat. Nah, di sini ada self stack. Self stack itu tuh variabel yang bernama stack dengan tipe data list dinamis yang digunakannya itu sifat dinamis yang bertambah dan berkurang secara otomatis. Kenapa menggunakan itu tuh? Karena list
Python itu mendukung pertambahan append dan penghapusan pop di ujung data dengan sangat cepat. Jadi kayak list itu tuh menyimpan seluruh daftar nama si pasien gitu. Dan di sini kita menambahkan data push, def push self patient name. Nah, ini self stack event patient name, terus print f pasien atau patient name itu berhasil ditambahkan ke dalam tumpukan. Jadi ini tuh pakai event patient tuh kenapa? Karena fungsi bawaan dari Python, cara kerjanya sama seperti penumpukan piring. Jadi setiap ada nama baru yang diletakkan tuh itu diletakkan di posisi terakhir. Terus di sini mengambil data pop, def pop self if self is empty, print tanda seru gagal, tumpukan kosong, tidak ada pasien untuk dihapus. Terus else remove self stack pop, terus di sini print f pasien remove atau telah dihapuskan dari tumpukan. Fungsi self stack pop itu tuh, jadi dia melakukan dua hal sekaligus, mengambil data terakhir dan menghapusnya dari list. Kalau untuk if self empty itu tuh agar si program itu tidak crash atau error saat mencoba mengambil data dari tumpukan yang isinya tidak ada. Ngintip data pick, jadi def pick self if self is empty, terus di sini print tumpukan kosong, else print pasien di tumpukan teratas. Terus di sini juga def is empty self return, terus self stack def display self itself is empty, terus nanti print init status tumpukan kosong, terus else print init daftar tumpukan saat ini dari bawah ke atas. Di sini for i p in enumerate self stack print f i tambah 1 tik tanda kurang lagi p. Itu kenapa pakai def pick self itu tuh? Jadi kayak teknik indexing Python atau index -1 selalu menunjukkan pada item terakhir dalam sebuah list. Bedanya dengan pop ini tuh di sini tuh kita cuma melihat tidak menghapus gitu. Di sini kita udah dari data fix, ada program utama atau manual input. Jadi di sini tuh dev main rs stack atau medical rs stack sama dengan medical stack. Jadi di sini tuh while true, di sini kita print seluruh daftar, print sistem stack pendaftaran medis, terus print 1 tambah pasien atau push, terus print 2 hapus pasien terakhir pop. Print ketiga itu lihat pasien teratas, pick, terus di sini tampilkan seluruh tumpukan di nomor keempat dan print 5 keluar untuk keluar dari sistem. Kenapa menggunakan while true? Ini tuh membuat program hidup. Terus tanpa ini tuh setelah kamu memasukkan satu nama, program akan langsung tertutup. Dengan loop ini tuh program akan terus bertanya kayak mau apa lagi sampai kamu memilih untuk yang kelima yaitu keluar. Terus nanti percabangan, di sini tuh ada percabangan if else. Tuh. If pilihan 1 nama sama dengan input, di sini masukkan nama pasien, rs garis bawah stack titik push nama, terus di sini ada elif pilihan kedua, rs stack pop, terus ada elif pilihan ketiga itu pick, elif pilihan keempat itu display, dan pilihan kelima itu keluar. Dari stack ini tuh outputnya itu bakal menyambung ke menu utama. Nah yang ini. Selanjutnya masuk ke queue, berfungsi untuk mengatur antrian pasien yang telah ada dan menggunakan konsep pivot. Pasien yang baru masuk itu akan terlebih dahulu dilayani dan queue point ini class queue point ini adalah untuk sebagai wadah
yang mengatur antrian pasien di setiap polinya. Ada Cellfront yang dimana untuk memasukkan sebuah antrian yang pertama kali dibuat atau yang pertama kali masuk, dan itu adalah kebalikan dari front, yaitu dari arah belakang. Dan fungsi dari the function in itself adalah untuk membuat sebuah objek baru ataupun antrian yang akan dibuat. Front itu adalah untuk depan, del itu adalah untuk antrian yang paling belakang. Kenapa non? Karena di non sendiri itu tidak ada antrian atau antriannya kosong. Dan selanjutnya def and q yang berisikan self, nama pasien, dan juga poli tujuan, yang dimana fungsinya untuk menambahkan sebuah pasien ke dalam sebuah antrian dengan dua parameter, yaitu nama pasien dan juga poli yang dipilihkan pertama kali di array. Dan jika self real ataupun antrian yang ada di belakang itu kosong, maka akan segera dijadikan ke bagian depan dengan Cellfront. Sementara ketika yang depan sudah selesai, maka yang belakang akan masuk ke bagian yang depan karena adanya Cellfront sama dengan self real sama dengan new mode. Selanjutnya pada bagian else ini adalah ketika pasien lain untuk menjalankan sebuah absensi yang dimana pasien lain yang mengantri sebelumnya. Terus selanjutnya self real next sama dengan new mode. Dari sini adalah menyambungkan pasien yang awalnya di belakang berpindah ke bagian depan. Jadi sudah berbaris satu sama lain. Terus selanjutnya yang dari self real sama dengan new mode ini ketika menyambungkan posisi yang dimana memperbarui posisi rear, penanda bahwa pasien yang baru masuk adalah orang yang paling belakang di absensi ataupun yang akan dipanggil. Dan ini adalah untuk menambahkan antrian. Nanti akan ada nama pasiennya yang dimana itu akan terpanggil ke dalam poli tujuan ini adalah antriannya. Selanjutnya masuk ke pada fungsi defunction. Pada defunction DQ itu ada satu, yaitu self, yang dimana jika barisan yang di depan itu tidak ada, maka akan menghasilkan sebuah pilihan antrian kosong. Dan sama dengan Cellfront, yang dimana Cellfront sama dengan Cellfront next ini akan membuat sebuah barisan yang pertama akan terpanggil terlebih dahulu. Dan jika Cellfront is known, absensi yang paling depan itu tidak ada ataupun kosong, maka akan pasien yang di belakang itu akan masuk ke pasien yang selanjutnya. Jadi fungsi dari Q ini di dalam poli adalah untuk memanggil semua nama-nama antrian ataupun pasien yang akan dipanggil. Untuk yang selanjutnya itu, saya akan menjelaskan tentang linked list. Dimulai dari class node. Ini kita inisialisasikan dulu self datanya sama dengan data, self next sama dengan non, self nomor sama dengan nomor. Dan untuk yang selanjutnya mendeklarasikan kelas daftar medisnya. Ini berisi fungsi in itself. Kemudian menginisialisasi self head itu sebagai non dan self ID counter-nya itu sebagai 0. Ini 0 karena fungsinya itu untuk inisialisasi counter atau penghitung buat nomor si pasiennya. Misalnya kalau misalnya nomor pasiennya itu P01, nah dengan adanya si kode ini dia ketika ada pasien baru yang selanjutnya akan berlanjut P02 dan seterusnya. Kemudian ada def tambah daftar dalam kurung self data. Ini
Tambah daftar itu bisa disebut juga sebagai dasar operasi insert. Kemudian ada self ID counter itu plus atau sama dengan 1, tambahkan 1 pada counter untuk setiap pasien baru. Seperti tadi yang dijelaskan. Untuk nomor antriannya ini sama dengan dideklarasikan sebagai format, kemudian P, dan masukkan si fungsi self ID counter tadi. Titik 2, 02D. 02D ini untuk format dengan awalan 0, misalnya kayak yang P01 dan P02. Kemudian new node sama dengan node dalam kurung data dan nomor antrian. Kemudian kita tambahkan baris kode berupa logika matematika. If not self head sama dengan self head sama dengan new node, dan ditulis print outputnya si sistem pendaftaran medisnya yang berisi nama pasien, nomor antrian, status. Kemudian di nama pasien dan nomor pasien itu juga dipanggil si format data dan nomor antriannya. Kemudian return, baris selanjutnya ada last sama dengan self head, while last next sama dengan last sama dengan last next. Last next sama dengan new node. Jadi yang untuk logika matematika if ini, kalau si linked listnya kosong atau belum ada pasien, node barunya itu jadi head. Misalnya si headnya itu bisa Andi. Terus kalau sudah ada, ini kode program, kalau misalnya si linked listnya itu sudah ada datanya, maka si programnya itu akan berjalan sampai node terakhir. Kemudian pasien barunya itu ditambahkan di belakang. Dari sini jika sudah ada data, program ini akan berjalan sampai node terakhir, lalu pasien baru ditambahkan di belakang. Jadi contohnya kita menambahkan Andi. Kemudian kalau dimasukkan lagi nama baru, ada Budi dan Caca. Selanjutnya itu fungsi def hapus daftar. Current sama dengan self head. If current and current data sama dengan data, maka self head sama dengan current next. Current sama dengan non. Dan print output hapus data pendaftaran yang berisi nama pasien dan status. Kemudian return. Yang ini tuh digunakan untuk menghapus pasien tertentu. Maka kalau kita mau menghapus data pasien tertentu, kita harus memasukkan nama atau key-nya di inputan. Ini untuk menangani kasus di mana node yang dihapus itu bukan head-nya, dengan cara pref sama dengan non, while current and current dot data tidak sama dengan data, maka pref sama dengan current, dan current ini sama dengan current.next. Cara kerjanya ini si programnya mencari nama pasien satu persatu. Kalau ketemu node tersebut langsung dihapus. Misalnya kita mau menghapus Andi, Budi, Caca, Dano. Nah, kita mau menghapus si Budi. Apa ya, dihapusnya langsung seperti ini.
Selanjutnya, if current is known, maka print daftar medis data pasiennya itu tidak ditemukan atau datanya itu tidak ada, dan return. Kemudian if pref is known, maka self head ini sama dengan current next. Head ini adalah node yang mau dihapusnya. Kalau else pref next sama dengan current next, dan menampilkan output hapus data pendaftaran yang berisi nama pasien dan statusnya. Untuk pref next sama dengan current next ini artinya node sebelumnya itu langsung menunjuk node setelahnya. Yang selanjutnya, fungsi menampilkan data atau display. Dengan cara penulisannya def tampilkan data dalam kurung cells, maka current sama dengan self head. If not current, maka print output data pendaftaran dan berisi informasi tidak ada pasien yang terdaftar. While current sama dengan data pendaftaran yang berisi data nama pasien dan nomor antrian. Current sama dengan current.next. Cara kerjanya ini si program mulai dari head lalu bergerak ke node selanjutnya. Dengan semua data pasien. Untuk fungsi def yang ini sebagai menampilkan daftar semua data pasiennya. Yang selanjutnya ini fungsi def cari daftar atau bisa dibilang search. Yang mana current nih sama dengan self head, while current sama dengan if current data sama saja dengan data, maka print hasil pencariannya itu menampilkan nama pasien, nomor antrian, dan statusnya. Statusnya ditemukan. Kemudian return, dan current ini sama dengan current.next. Maka di print outputnya hasil pencariannya yang berisi nama pasien dan statusnya itu tidak ditemukan. Nah, cara kerjanya ini pada while current-nya ini, program ini menelusuri linked list dari awal sampai akhir. Kalau namanya ditemukan, maka akan menampilkan data si pasiennya yang ini hasil pencarian dan statusnya itu ditemukan. Kalau tidak ada, berarti statusnya tidak ditemukan, outputnya yang ini. Selanjutnya ini medis sama dengan daftar medis. Ini untuk mempersimpel aja pada penulisan si baris kode programnya. Kemudian kita menggunakan perulangan while true sama dengan output menu utama dari nomor 1 sampai 5 yang berisi, kalau nomor 1 itu pendaftaran data medisnya atau disebutnya insert, yang kedua itu hapus data pendaftaran atau disebutnya delete, yang ketiga itu menampilkan data pendaftaran atau display, dan keempat itu cari data pendaftaran atau search, dan yang kelima itu keluar. Pilihannya itu sama dengan input, kemudian menampilkan output pilih operasi dari nomor 1 sampai 5. Kemudian pengguna ini harus memasukkan inputan nomornya, mau memakai nomor yang berapa yang mau ditampilkan. Kemudian kita menggunakan perulangan if elif bercabang. Mulai dari if pilihan 1 itu, maka nama pasiennya itu sama dengan harus input juga. Berarti kita harus memasukkan nama pasiennya. Dan menggunakan fungsi medis tambah daftar. Dan ini dimasukkan variabel yang nama pasiennya.
elif pilihan yang kedua, maka nama pasien hapus ini sama dengan inputan juga. Dan kita harus memasukkan nama pasien yang ingin dihapus. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan fungsi medis hapus daftar. Yang ketiga itu menampilkan daftar medisnya. Dan yang keempat ini nama pasien cari itu harus input juga, dan kita harus memasukkan nama pasien yang ingin dicari dari data medis. Dan ditulis fungsi medis cari daftar yang sebelumnya. Yang pilihan terakhir ini nomor 5, maka si programnya ini akan berakhir dan menampilkan output terima kasih, program selesai. Kalau misalnya pilihan lain, pilihannya tidak valid, silakan coba lagi karena tidak ada pilihan nomor yang disediakan. Mengapa kami menggunakan struktur data linked list ini di studi kasusnya? Karena data pasiennya itu sering berubah secara dinamis. Misalnya, pasiennya baru masuk, pasiennya dibatalkan, data pasien dihapus, dan pasien yang dicari. Jadi jumlah datanya itu tidak tetap. Untuk output yang linked list tadi, kira-kira kalau di running akan muncul seperti ini outputnya. Mulai dari menu utama, terus kita pilih pilihan yang nomor 1 atau insert, dan kita memasukkan nama pasien, namanya Andi. Nanti bakal ada datanya yang tulisannya sistem pendaftaran medis, ada nama pasien, nomor antrian, dan status si pendaftarannya. Kemudian akan berulang lagi nih, memunculkan si menu utama lagi. Terus kita memilih yang nomor 1, pokoknya masih sama seperti yang sebelumnya sampai kita menambahkan nama pasien Dimas. Dan kemudian kalau kita memilih nomor 3, yaitu display atau menampilkan data pendaftaran, itu bakal muncul si data pendaftarannya mulai dari Andi, Budi, Caca, dan Dimas. Outputnya ada di sini. Kemudian ada perulangan menu utama lagi. Kita memilih yang nomor 2, yaitu akan menghapus data si pendaftarannya atau delete. Kita menghapus yang ingin dihapusnya itu yang namanya Dimas. Maka bakal ada muncul output kalau statusnya berhasil dihapus. Terus kalau kita misalnya kalau misalnya kita ingin mencari data pendaftaran atau search yang namanya Budi, itu juga bakal ada statusnya ditemukan. Terus kalau misalnya kita menampilkan data pendaftaran lagi, maka yang Dimas itu hilang karena tadi sudah dihapus di sebelumnya. Dan akhirnya kalau kita milih nomor 5, programnya akan selesai. Ada menu utama yang dimana ini sebagai fungsi untuk menjalankan keseluruhan dari awal hingga akhir. Yang pertama ada sebuah div main ataupun di sini ada inisialisasi wadah ataupun objek. Medis ini adalah yang ada di daftar medis ataupun array. Dan antrian ini yang tadi sebelumnya yaitu queue, dan di wayat ini dilihat dari step. Selanjutnya kita menggunakan while true agar sampai admin itu memberhentikan sebuah sistemnya dengan tanda keluar. Di sini pilihannya ada yang pertama pendaftaran pasien baru, yang kedua pemanggilan pasien dengan menggunakan metode queue, dan yang ketiga ada melihat database yang ada menggunakan linked list, yang keempat lihat riwayat dengan stack, dan yang kelima adalah penghapusan data pasien apabila pasien tersebut telah dilayani, dan yang terakhir adalah keluar. Jika keluar maka sistem akan berhenti secara langsung. Di sini pemilihan digunakan sebagai input agar kita bisa memilih menu pertama hingga yang ke-6. Hingga yang ke-6 yaitu keluar.
kita menggunakan if else. Yang pertama, jika memilih pilihan ataupun menginput sebuah angka pertama, maka akan menampilkan sebuah daftar layanan pendaftaran pasien-pasien yang diterima. Di sini percobaan yang dimana akan pemilihan nomor poli yang sebelumnya jika tidak ada, maka harus menginput nama dari pasien tersebut dan masuk ke dalam sebuah indeks nama pasien dan juga poli yang dipilihnya. Dan di sini ada memanggil fungsi melalui objek, yaitu daftar medis, antrian dan juga riwayat menggunakan medis tambah daftar yang berisikan nama untuk menambahkan seorang pasien ke dalam absensi. Dan antrian NQ ini untuk pemanggilan, riwayat plus ini untuk data-data yang sebelumnya. Jika nama poli tidak sesuai, maka akan mendapatkan sebuah peringatan yaitu poli tidak valid. Dan apabila menginputkan sebuah kata ataupun kalimat ataupun yang tidak sesuai dengan angka yang ada, maka akan memberikan sebuah peringatan yang dimana harus memasukkan angka sesuai dengan sistemnya. Selanjutnya yaitu ada LD pilihan. Yang kedua akan langsung masuk ke antrian DQ. Jadi akan memanggil sebuah pasien selanjutnya. Terus pilihan yang ketiga menampilkan daftar yang akan menampilkan sebuah hal yang ada di linked list. Terus yang keempat riwayat display untuk memanggil display yang sebelumnya ada di start. Yang selanjutnya pilihan kelima adalah nama pasien yang akan dihapus setelah dilayani dengan menggunakan input untuk pencariannya. Terus ada pilihan yang terakhir yaitu keluar dari sistem. Apabila tidak sesuai dengan pilihan menu yang ada, maka akan menghasilkan sebuah peringatan bahwa pilihan tersebut tidak valid. Dan if name sama dengan main ini berguna untuk menjalankan semua sistem yang ada di struktur ini. Ini contohnya. Yang pertama, jika memilih angka pertama, maka akan bertulisan daftar layanan medis dan akan disuruh untuk memilih sebuah memasukkan nama. Misal contoh di sini pasiennya bernama Andi dan akan masuk ke sistem pendaftaran medis, yaitu pendaftaran berhasil dan menunggu panggilan dokter. Setelah itu bakal ada sebuah print yang menghasilkan bahwa Andi itu masuk ke dalam antrian poli ini dan masuk ke dalam tumpukan pasien. Selanjutnya, apabila memilih sistem yang kedua, maka pasien yang sebelumnya masuk ke dalam pendaftaran akan dipanggil dan menyesuaikan dengan poli yang sebelumnya telah didaftarkan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah melihat database yang berisikan data-data pasien yang sebelumnya telah mendaftar. Terus yang keempat, lihat riwayat. Lihat riwayat ini untuk melihat tumpukan yang saat ini akan dipanggil. Dan selanjutnya, jika menghapus data pasien, maka yang akan terjadi pasien yang dicari lalu dihapus. Menghapus data pasien itu data yang sebelumnya ada di pendaftaran akan terhapus ketika pasien tersebut telah dilayani. Dan yang terakhir pilihannya keluar ataupun nomor 6, maka secara otomatis akan keluar dan sistem berhenti serta
akan mendapatkan sebuah peringatan, akan mendapat sebuah notifikasi bahwa keluar dari sistem dan adanya tanda terima kasih. Dulu. Sekian dari kelompok 11. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.